أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد, para hadirin yang saya muliakan, kita masih membahas mengenai al-karam was-sakha, yang artinya kedermawanan, kerelaan hati untuk melayani dan memberi apa yang dia miliki. Itu makna dari as-sakha, atau kita sebut dengan dermawan. Pertemuan yang lalu kita telah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tentu menginfakkan harta yang halal. Yang dia infakkan adalah harta yang dia dapatkan dari cara-cara yang halal. Dan juga kita membaca firman Allah yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berinfak di jalannya, dan apa yang seharusnya kita niatkan ketika kita berinfak. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, agar infak kita itu memperoleh ganjaran, keutamaan, memperoleh balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niat harus menjadi landasan kita berinfak. Niat karena Allah. Tidak ada kerugian bagi orang yang berinfak di jalan Allah, sedikit pun tidak rugi dia. Itu harus menjadi keyakinan kita. Dan kita harus meyakini tidak berkurang harta kita, karena Allah akan menggantinya dengan harta yang lebih banyak. Hanya saja syaitan, sebagaimana firman Allah, selalu menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Ya'idukumul, jadi menakut-nakuti kita dengan al-faqr, dengan kefakiran. Dijadikan berat kita berinfak dengan membisikkan berbagai macam alasan agar kita tidak infak di jalan Allah. Entah alasan karena banyaknya biaya yang akan kita keluarkan, banyaknya tanggung jawab keuangan yang ada di pundak kita, alasan berkurangnya harta dan lain sebagainya. Itu yang selalu dibisikkan oleh syaitan, sehingga seorang itu tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisikan apapun, kalau itu demi menghalangi kita atau membuat kita berat melakukan amal kebaikan, ketahuilah itu bisikan dari syaitan. Maka kata para ulama,
bisikan dari syaitan itu biasanya muncul. Biasanya muncul setelah kita ingin melakukan kebaikan. Terkadang sebelum melakukan kebaikan, tapi terkadang seringkali muncul setelah kita punya niat berbuat baik. Kita mau infak, itu tiba-tiba nanti pasti ada ribuan syaitan datang ke kita. Kalau tidak ribuan syaitan, satu syaitan tapi membisikkan ribuan bisikan. Ingat tagihanmu akeh, ya. Ingat belum bayar SPP, ingat bla 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 bla. Maka jangan didengar. Kalau kita dengar selesai. Oh iya, ya sudah. Padahal dia tidak sadar dia sedang dibisiki oleh syaitan. Yang pertama kali muncul niat baik untuk berbuat baik itu bisikan malaikat, insya Allah. Karena syaitan tidak mungkin membisikkan sesuatu yang mungkar. Yap, kembalilah ke niat pertama itu. Itu yang selalu dilakukan oleh musuh Allah dan musuh kita semua, yaitu syaitan. Salah satu kiat syaitan menjauhkan kita dari Allah adalah membisik-bisikkan di telinga kita akan bahaya kefakiran, sehingga kita tidak mau berinfak di jalan Allah atau takut berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang infak, keutamaannya. Di antaranya hadis tentang 7 golongan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adil, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansib wa jamalin faqala inni akhafu Allah, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Jadi ada 7 golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah, mendapatkan naungan Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yudhilluhumullahu fi dhillih, Allah akan memberikan naungan kepadanya, dinaungi dengan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan penjelasan akan ditempatkannya mereka di padang mahsyar, di tempat yang membuat mereka nyaman, tenang. Karena kita tahu bagaimana kengerian, kedahsyatan ketika manusia dibangkitkan, ya, dari kubur-kubur mereka. Kita mendengar hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan ghurla, telanjang, hufatan tidak beralas kaki, uratan telanjang tidak ada sehelai kain pun yang melekat di tubuh kita, ghurla, dan belum disunat. Itu keadaan seperti kita lahir, seperti kita lahir. Dibangkitkannya pun seperti itu. Tidak peduli dia miliarder, orang terkaya sedunia, lahir telanjang, kembali ke Allah telanjang. Karena memang kita tidak punya apa-apa. Kita ini tidak punya apa-apa. Yang sekarang ada di tangan kita itu milik Allah. Mau tidak mau akan kita lepaskan karena bukan milik kita. Jadi hati-hati menggunakan pemberian Allah. Ini bukan milik kita dan sebentar lagi semuanya akan diambil sama Allah. Bahkan nyawa kita bukan milik kita. Diri kita ini, jasmani kita, dibangkitkan seperti itu. Siapapun dia. Fir'aun nanti akan bangkit seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha
menggambarkan suasana pada saat itu seperti suasana di dunia. Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ba'dha. Ya Rasulullah, kalau perempuan, laki-laki saat dikumpulkan di satu tempat dalam keadaan tidak ada helai kain di tubuh mereka, mereka akan saling melihat. Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, kengerian pada hari itu tidak akan membuat orang membayangkan atau terbetik keinginan untuk menoleh. Bukan menoleh, muncul terbetik keinginan untuk menoleh, nggak ada. Ya, antum bisa bayangkan dahsyatnya seperti apa. Ya. Sekarang dalam kondisi apapun ada harim jamil lewat, kadang-kadang mata antum masih, ya. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Matahari didekatkan, begitu ketakutannya mereka sampai mereka minta untuk disegerakan, disidang segera, jangan ditunda. Nah, pada saat itu ada orang-orang yang Allah istimewakan, orang-orang yang Allah beri naungan, yang mana di dalam hadis ini disebutkan ada 7, dan sering kali saya ulang, kalau Nabi menyebut ada 7, ada 3, ada 4, maka itu tidak berarti atau tidak bermakna pembatasan hanya 7 saja. Sebagaimana Nabi menyebut sifat orang munafik, di satu hadis ada 3, di hadis yang lain ada 4. Apakah kontradiksi? Tidak. Karena penyebutan Nabi ada 3, ada 4 itu bukan untuk membatasi, tapi hanya menyampaikan berita. Di antara sifat itu ada 3. Maka seperti orang-orang yang akan diberi naungan di hari kiamat itu banyak, sebagaimana tulis oleh para ulama. Ya, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis tentang orang-orang yang dikumpul, orang-orang yang akan mendapatkan naungan lebih dari 7. Karena di dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan. Namun di dalam hadis ini yang Nabi sebutkan itu ada 7. Salah satunya siapa? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang sedekah, gemar bersedekah, rajin bersedekah, dan tidak hanya dia sedekah, tapi dia betul-betul berupaya untuk menyembunyikan sedekahnya. Dia betul-betul untuk tidak mempublikasikan kebaikannya. Begitu tersembunyinya sedekah yang dia lakukan, sampai-sampai diibaratkan, ini sebagai ibarat saja, sampai-sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, apalagi orang lain. Jangankan orang lain, tangan kiri itu saudara tangan kanan, dia selalu berjalan bersama, ini tidak tahu apa yang dia sedekahkan, apalagi orang lain. Jadi dia punya 2 keutamaan. Sedekah itu keutamaan, dan sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, kalau kamu sedekah terang-terangan selama niatnya karena Allah, itu baik, bukan tidak boleh, tapi disembunyikan lebih baik. Sedekah itu kebaikan. Yang kedua, kebaikan yang kedua yang dia lakukan adalah menjaga keikhlasan. Dia betul-betul menjaga keikhlasan. Fa akhfaha, dia sembunyikan. Ini orang seperti ini akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Dia akan berbahagia, dia akan berbahagia. Dan apa yang sudah disembunyikan, ma'asyiral muslimin, yang kita sembunyikan jangan dibuka. Eman, ya. Tidak semua orang yang menyebutkan kebaikannya itu riya, ya. Karena sekali lagi, riya ikhlas itu tempatnya di mana? Di hati. Yang tahu hanya Allah. Maka jangan pernah menilai orang, lu fulan riya. Itu hati-hati. Riya ikhlas itu tempatnya di sini.
Ada orang mungkin terang-terangan dia sedekah, tapi niatnya karena Allah dan niatnya untuk kebaikan, kita tak tahu. Namun dianjurkan untuk menjaga diri kita, karena kita ini lemah, kita ini suka pujian, semua orang suka pujian. Yang pinter, tidak pinter, yang belajar syariat dan tidak belajar syariat suka pujian semuanya, karena itu watak manusia. Hubbul madah, hubbul thana. Karena dan jiwa kita itu lemah, ya hati-hati, lebih baik ambil jalan yang paling aman. Maka ibadah-ibadah yang bisa kita sembunyikan termasuk infak, disembunyikan, ya. Dan kalau sudah tersembunyi, jangan dibuka eman. Jangan seperti ini guyonan, ya, orang yang dia berkorban lalu dia mengatakan kepada panitia, jangan tulis nama saya, tulis saja hamba Allah. Ditulis. Biasanya masjid-masjid itu, biasanya sebagian masjid itu ditulis yang berkorban, korban sapi Pak Fulan, Kiai Haji Fulan, Bapak Haji Fulan, ya. Ada yang hamba Allah, dia minta tulis hamba Allah, jangan tulis nama saya. Dia ngomong sama panitianya. Namun ketika setiap kali ada orang yang melihat papan nama itu, dia mengatakan, lihat semua orang namanya ditulis, hanya saja ditulis hamba Allah. Hanya saya hamba Allah. Syukur, aneh kan? Kenapa nama ditulis? Hamba Allah cukup. Setiap kali orang melihat, syukur, semua ditulis, hanya anak yang tidak ditulis, hamba Allah. Ya salah. Ini orang terlihat ikhlas, ya, tapi sebetulnya dia ingin ria, ya. Ingin ria. Itu jangan seperti itu. Itu artinya orang sudah tertutup, jangan dibuka. Kecuali membuka-buka itu tujuannya untuk mengedukasi, ya. Kita berbuat kebajikan, kita ingin mendorong anak kita sampai kena, nanti kamu nak berbuat baik sama fulan karena Abi berbuat baik sama fulana, lanjutkan kebaikan abinya. Itu dibuka kebaikannya, tapi untuk apa? Untuk mendorong anaknya menjadi orang yang berbuat baik. Itu salah satu alasan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan kita membuka amal-amal kebaikan kita. Seorang guru di hadapan murid-muridnya, silakan dia membuka amal kebaikannya sebagai contoh. Orang tua lebih lagi harus dibuka, ya. Jangan orang tua itu nggak pernah membuka kebaikan di depan anaknya. Akhirnya orang tua ngasih nasihat, anaknya protes. Anak tidak tahu lihat Abi infak, kok ngajari anak infak lu? Kan anak-anak sekarang kan protes gitu. Dulu tidak wani kita orang diomongin, naam ya Abi, ya. Sekarang loh, ya. Dulu sami'na wa ta'na. Kenapa diprotes? Karena tidak ada contoh. Padahal niatnya abinya ingin ikhlas, ya. Jadi ada beberapa hal yang memang seharusnya kita membuka, menonjolkan, ya. Tapi tanpa ada alasan-alasan seperti itu, disembunyikan kebaikan itu adalah satu hal yang lebih baik. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, setiap hari di waktu pagi itu ada dua malaikat yang turun. Untuk apa mereka turun? Untuk mendoakan. Turun khusus berdoa. Yang satu Allah utus untuk mendoakan orang-orang yang infak pada hari itu.
Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak. Doanya siapa? Malaikat. Malaikat mustajab ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, sekalipun tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu taat dan terus taat, itu malaikat. Dan mereka, malaikat-malaikat ini ada yang tugasnya mendoakan. Di antaranya tugasnya mendoakan orang-orang yang infak. Kita nggak perlu minta doa orang yang kita beri, walaupun minta doa itu juga bagus ya. Apalagi ada du'afa, orang du'afa yang saleh, yang dekat dengan Allah, nggak ada masalah. Ya akhi, tolong doakan saya juga. Tapi tanpa meminta doa pun Allah mengutus malaikat mendoakan orang-orang yang munfiq. Doanya mustajab. Doanya apa? Minta diganti. Dan ini sebuah penekanan, sebuah penguatan akan tergantinya harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Karena ayat-ayat Al-Quran, tanpa doa malaikat Allah pasti ganti. Ini ditambah dengan doa malaikat lagi. Makanya salah satu pintu rezeki itu apa? Salah satu pintu rezeki sedekah. Bahkan diakui oleh orang kafir, orang yang tidak seagama dengan kita, diakui. Antum silakan baca para orang-orang kaya itu salah satu di dalam tips-tips mereka biar bisa kaya dan awet kekayaan yang mereka rasakan sendiri apa? Banyak infak. Mereka merasa dengan banyak infak itu juga dapat pemberian. Padahal mereka tidak baca ayat Al-Quran itu. Kita ya Allah puluhan ayat saya durung percaya. Coba buka surah Al-Baqarah itu tentang infak itu, 2 lembar itu. Kita masih gemeter kadang-kadang tangan kita mau mengeluarkan uang itu. Tapi jangan hanya cari rezeki dengan infak. Ya, cirinya orang yang cari rezeki dengan infak itu kalau dapat rezeki sudah selesai dia. Ya, tapi kita ini tidak perlu. Kayak tadi kalau ibadah kepada Allah, jangan berpikir tentang dunia, pasti dapat. Pasti dapat. Jangan pernah berpikir ibadah kita itu akan mengurangi penghasilan kita. Itu logikanya iblis itu. Dan itu yang memang ditanamkan di dalam diri kita. Jadi antum jangan khawatir untuk sholat berjamaah. Lu sholat berjamaah suk ana ya apa iki? Lu ya apa? Wedi kalau ana pas takbir lek ono wong teko miliarder apa JP barang. Padahal sampai sholat berjamaah suke sik kosong. Syaitan. Kita datang kepada Allah, tidak mungkin kita pulang tangan kosong, Pak. Apapun kegiatan kita selama kita lakukan fi sabilillah, tidak mungkin kita tidak membawa apa-apa dari Allah yang Maha Karim, yang pemberiannya tidak terbatas. Kalau kita melayani manusia yang dermawan, pulang dapat sesuatu apa enggak? Dapat. Lu iku menungso, kenapa sama Allah gak percaya? Mau sholat berjamaah wedi, mau infak takut, padahal ini di jalan Allah, dia sedang transaksi dengan Allah. Ini terkadang logika sehat kita itu tertutup oleh dosa-dosa, sehingga tidak bisa berpikir jernih. Bahkan terkadang muncul, mohon maaf, su'udzon, buruk sangka kepada Allah. Jadi doa dari malaikat. Wa yaqulul akhar, yang satu malaikat mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, binasakan harta orang yang mumsik. Mumsik itu lawan dari munfik. Kalau munfik mengeluarkan hartanya, mumsik itu dipegang sama dia.
Orang yang tidak menginfakkan harta yang harus dia infakkan pada hari itu, binasa hartanya dia. Apa yang harus dia infakkan? Ya kalau dia sudah terkena kewajiban zakat. Jangan dikira orang yang kemudian lari dari kewajiban zakat itu akan membuat dia semakin kaya lah. Kalau malaikat sudah berdoa selesai, mungkin nilainya bertambah, barokahnya hilang sehingga dia tidak merasakan apa-apa, padahal harta ada di genggamannya, seakan-akan dia tidak punya apa-apa. Atau hartanya banyak tapi tidak bisa menikmati dia, diambil keberkahnya. Orang yang sudah punya kewajiban mengeluarkan hartanya, tidak dia keluarkan, binasa hartanya. Orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, orang yang tidak menafkahi nafkah yang wajib kepada istrinya, kepada anak-anaknya, medit, bakhil, itu jangan dianggap hartanya semakin banyak. Saya katakan nafkah wajib karena suami itu punya kewajiban menafkahi nafkah wajib. Nafkah wajib itu yang membuat mereka eksis hidupnya, makan, minum, pakaian. Ya. Kalau beli tas atau baju yang indah, ya, melebihi dari kebutuhannya itu sunnah. Ya. Tidak wajib. Yang wajib itu ya memang sudah menjadi kebutuhan pokoknya, itu suami punya kewajiban hatta istrinya kaya. Ya, ini ada model-model suami medit lagi nih, ya. Istrinya karena dilihat istrinya ada fulus, kemudian dia mau lepas tangan. Inti kan sudah punya duit lu. Ajarannya siapa, Pak? Inti kalau sudah nikah itu tanggung jawab maliyahnya ada di tangan suami, hatta istri kita kaya. Nanti terserah istrinya bilang, oh sudah usah, ya alhamdulillah, surga sudah enak, seneng, ya. Tapi kalau istrinya bilang, mana kewajibanmu, jangan ngamuk, jangan marah, karena memang dia punya kewajiban. Yang ngasih kewajiban bukan istrinya, Allah yang ngasih kewajiban itu. Itulah mengapa rijal itu disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwali. Jadi orang yang medit itu tidak akan bisa menikmati hartanya, didoakan kebanasan oleh malaikat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah ayyul islami khair. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallam dan bertanya, ya Rasulullah, ajaran Islam manakah yang terbaik? Semua ajaran Islam terbaik. Ada ajaran-ajaran yang bagi seseorang itu dia perlu perhatian lebih. Semua ajaran Islam adalah yang terbaik. Tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak baik. Dan Nabi SAW ketika mendapatkan pertanyaan yang sama, terkadang jawabannya berbeda. Kenapa? Bukan karena Nabi lupa SAW, tapi karena Nabi itu berbicara dengan orang sesuai dengan kebutuhan dia. Nabi itu berbicara dengan orang, dengan sahabatnya, itu dilihat sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tingkat intelektualitasnya. Jadi sebelum muncul teori-teori tentang teori belajar, ya, tentang pentingnya memperhatikan kebutuhan siswa dan lain sebagainya, itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu sudah ditulis oleh para ulama, ya. Hanya saja kemudian dari Barat itu seringkali mereka kemudian membuat teori-teori dan dimunculkan seolah-olah itu dari mereka. Padahal terkadang banyak teori-teori yang kemudian disampaikan dalam dunia pendidikan yang itu sudah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita hanya kurang lihai mengemas ajaran-ajaran Nabi itu menjadi sebuah kemasan yang kita tawarkan kepada umat. Itu sudah diperhatikan. Maka seperti pertanyaan seperti ini,
Terkadang pertanyaan seperti ini Nabi memberikan jawaban yang berbeda. Sama ketika Nabi ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Di satu waktu Nabi mengatakan salat di awal waktu. Di waktu yang lain Nabi mengatakan iman kepada Allah. Ada seorang sahabat datang meminta wasiat. Di satu waktu Nabi SAW memberikan wasiat, idza qumta ila salatin fasalli salatan muwaddi'. Wasiat untuk salat dengan menghadirkan perasaan ini salat yang terakhir. Ada lagi sahabat yang lain meminta wasiat. Wasiatnya tidak seperti itu. Ternyata Nabi memberikan wasiat yang lain. Apa? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Kebutuhannya apa? Itu diantara kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau bicara sama orang, termasuk dengan anak-anak kita, dilihat, tidak, jangan disamakan semua. Ini caranya seperti ini. Itu orang tua yang cerdas, dan itu dari pengamatan, pengalaman juga. Di antara amal-amal Islam yang terbaik, kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, engkau memberi makan, memberi makan. Alhamdulillah, ya, sekarang kita punya kebiasaan yang baik. Setiap Jumat, ya, seringkali ada pembagian nasi dan lain sebagainya. Ya, kita berlomba-lomba di situ, tapi jangan Jumat toh, karena orang miskin itu ya tidak hanya hadir di hari Jumat toh, tapi kita mulai dari situ, ya, tut'imut ta'am. Jadi kalau ada proyek-proyek pembagian nasi, kalau bisa kita bukan orang yang menerima mafisik, kalau memang ada, ya, kita makan itu orang infak dapat pahala, tapi usahakan kita yang memberi. Ada orang pindah-pindah salat Jumat, limata segone luwes zen nang kono ya. Loh, ajib. Loh, tidak apa-apa kalau dia luwes zen, dia mau minta sebentar, tapi kemudian langsung 10 juta masuk celengan. Lele Alven saja tidak di pondok parkir tidak dibayar, terus lo berat. Jadi usahakan kita ini kalau ada proyek kebaikan, kita yang pelakunya kita, bukan kita penerimanya. Biarkan yang menerima itu orang yang nggak punya apa-apa, kalau bisa. Bukan berarti sekali lagi tidak boleh, ya, apalagi nasinya banyak terus orang-orang tidak mau terima kan. Nah. Tapi kalau kita terima, usahakan masukkan. Ada sesuatu yang kita masukkan. Aib ya akhi, kita datang termasuk ke masjid ini kita gunakan fasilitas, menikmati saja, tapi tidak ada kontribusinya apa, itu aib. Jadi kita disubsidi oleh masjid, bukan kita mensubsidi masjid. Zen, karpetnya zen, duduk tanas, wes tak mikir fulus sama sekali dia. Oh, yuk tak sumbang lek. Itu pola pikir yang harus kita bangun, yang harus selalu kita bangun. Ada proyek kebaikan, oh saya masuk di situ semampu kita, termasuk it'amut ta'am, salah satu infak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beri makan, Pak. Dan sekarang kalau kita ingin memberi makan, ya, ada sebagian yang kemudian memberikan acak, ya, wis pokoknya ketemu orang dikasih, bukan tidak bagus, bukan tidak baik-baik. Tapi mohon maaf, terkadang ini yang saya saksikan, kadang ada satu orang dapat banyak itu. Iya, kalau ini bisa disimpan, ya, kalau tidak bisa disimpan, khawatirnya bisa rusak, akhirnya terbuang. Terkadang juga yang menerima ya orang-orang yang nggak mengenal masjid, nggak mengenal Allah. Ya. Walaupun sekali lagi bukan berarti kita tanya dulu itu sholat, tidak perlu. Kalau mau infak jangan diberikan. Tapi kita melihat sendiri orang nggak sholat sama sekali. Nah, orang-orang seperti itu kalau dikasih itu lebih baik ditambahkan dengan nasihat. Ya. Pak, ini ada bingkisan. Bapak sudah sholat, Pak. Pak sholat, Pak. Ah, itu lebih afdal, lebih baik. Jadi kalau kita bisa betul-betul memberikan itu ke orang yang tepat, itu lebih baik kalau bisa, ya. Kalau tidak bisa mau apa lagi, ya, kita bagi kepada siapapun. Kemudian wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif.
Di antara amalan Islam yang terbaik, kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun kepada yang tidak kenal. Dan ini salah satu sunnah Nabi yang seringkali kita tinggalkan, mengucapkan salam. Seringkali kita hanya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal. Tidak kenal sudah sekut-sekutan. Dia tahu Muslim ya. Dia tahu di Muslim, dia tahu sholat. Bahkan mungkin kawan sholatnya di masjid, hanya karena tidak kenal nama, ketemu berpapasan diam. Ini salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu, salam itu hanya dilemparkan kepada orang yang dia kenal. Kalau tidak kenal dia tidak salam. Itu tanda-tanda dekatnya hari kiamat, dan itu sudah terjadi, bahkan kita mungkin pelakunya. Jadi amalan terbaik ketemu orang Muslim siapapun ya akhi, ya. Apalagi gak salam gara-gara tutup jamaah pengajian kuigi, ya lu kotor ada. Ini lebih berbahaya nanti, ya, lebih berbahaya. Jadi ucapkanlah salam ya akhi. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis qudsi, anfiq yunfaq alaik. Ya ibn Adam. Siapa yang manggil Allah Azza wa Jalla? Ya ibn Adam, wahai anak Adam, anfiq, infakkan hartamu, yunfaq alaik. Ini kalimat yang menunjukkan segeranya Allah membalas. Kamu infak, Allah akan balas. Masih ragu, ya perlu dievaluasi lagi keimanan kita. Itulah mengapa Nabi SAW menyatakan wassadaqatu, apa kata Nabi di dalam hadis, wassadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Apa bukti? Apa yang dimaksud bukti sini? Bukti keimanan. Apa relasinya sedekah dengan iman? Orang ketika mengeluarkan hartanya di jalan Allah, berarti dia sedang menjalankan perintah Allah dan yakin terhadap janji Allah. Karena iman itu keyakinan yang kemudian diimplementasikan dalam perbuatan. Maka relasinya iman dengan sedekah itu kuat. Sehingga orang yang jarang sedekah atau takut sedekah itu adalah orang yang rapuh imannya. Kenapa dia khawatir sedekah? Karena sebetulnya dia tidak yakin dengan janji Allah. Loh, kalau orang itu yakin uangnya balik, pasti dia keluarkan. Hati-hati loh. Kita ini kalau sudah takut memberi, itu berarti ada problem dalam keimanan kita. Kita sedang menunjukkan sikap tidak yakin kepada Allah dan sedang menunjukkan sikap kita percaya dengan syaitan. Hati-hati. Kenapa? Syaitan mengatakan, takut. Hati-hati, fakir loh kan. Ya. Kon mangan suara infak loh. Ternyata itu yang kita turuti. Allah memanggil, memotivasi. Ya. Maka relasinya kuat. Satu hadis lagi karena waktu sudah masuk Isya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la hasada illa fi itsnatain. Kita ini kalau ingin menjadi seseorang, kata Nabi, jangan menjadi boleh kita menginginkan seperti seseorang yang memiliki salah satu dari dua kriteria ini. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan harta kepadanya, yakni Allah berikan kekayaan kepadanya, fasallatahu ala halaqatihi fil haqq, dan dia gunakan, dia salurkan kekayaannya itu di dalam kebenaran, untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang benar. Maka kalau kita pengen menjadi sosok, jadilah sosok di antara dua sosok ini. Yang pertama, sosok yang kaya raya.
Maka cita-cita pengen jadi jutawan, miliarder, bilioner dan lain sebagainya itu sah-sah saja di dalam Islam. Tapi yang kita jadikan contoh atau kita jadikan teladan atau yang menjadi orang yang kita cita-citakan ingin seperti dia adalah orang-orang yang punya kekayaan dan kekayaannya dia salurkan di dalam kebenaran. Yang paling jelas Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu 10 sahabat dijamin surga, tajir melintir semuanya itu. Ya, kalau bahasa kita kan tajir melintir, tajirin nemen. Ya. Tapi Abu Bakar itu kalau infak, ya seperti yang disebutkan di riwayat, ketika ada panggilan jihad, dan panggilan jihad itu seorang muslim dipanggil dengan harta dan nyawanya. Para miliarder datang semua itu. Dan pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sebelumnya Umar dan Abu Bakar itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dalam kebaikan. Dan Umar selalu kalah. Setiap kali Umar ingin melakukan kebaikan didahului oleh Abu Bakar. Umar pernah ingin mengalahkan Abu Bakar. Dia ingin memberi santunan kepada para janda tanpa diketahui orang. Ketika dia memberi santunan, ternyata ada santunan. Diintip Abu Bakar, loh ini. Ya. Sampai pada momentum di sini disebutkan perang Tabuk, Nabi memanggil kaum muslimin untuk jihad dengan harta dan nyawanya, berlomba-lomba mereka para miliarder ini, orang-orang punya harta ini. Kata Umar bin Khattab, hari ini tak kalah sama Abu Bakar. Ketika Umar datang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ditanya oleh Nabi, ya Umar, ma abqaita li ahlik, yang kamu sisakan untuk keluargamu apa? Nisfu ya Rasulullah, separuhnya. Berarti Umar menginfakkan berapa hartanya? 50%, bukan 2,5%. Ya, zakat itu kan 2,5, bukan 25%. Umar 50%. Umar merasa khalas. Ya. Bukan tujuannya untuk bangga-banggakan di hadapan manusia, membanggakan di hadapan Allah. Boleh kita, ya Allah, saya harus menjadi terbaik daripada saudara saya. Dan itu tanafus, perlombaan para sahabat, Pak, dalam urusan kebaikan. Ternyata Abu Bakar datang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ditanya oleh Rasulullah, ma abqaita li ahlik, ayah kamu sisakan untuk keluargamu apa? Allah wa rasuluh. Entah ya Rasulullah. Umar mengatakan khalas, selesai sudah. Saya tidak pernah bisa ngalahkan orang ini. Lu kalau kayanya seperti itu, jadi kita ini kalau mendidik anak kita, hati-hati. Silahkan mendorong dia untuk jadi kaya raya, tapi ditanamkan wataknya Abu Bakar, jangan Abu Jahal. Ya. Ini tajir dicontohkan orang-orang non muslim. Fulan koyo Donald Trump, la haula wala quwata illa billah. Akhirat tuh tajirnya ndak karu-karuan. Ditanamkan, kalau anak kita sudah kita persiapkan, kita didik untuk dapat fulus, tanamkan apa? Akhlaknya Abu Bakar, imannya Abu Bakar. Walaupun tidak persis ya, kita orang tidak mungkin bisa seperti Abu Bakar, mungkin ya akhi. Nama mungkin sama, tapi sifat loh. Ini diantara berlomba-lombanya mereka. Maka yang kedua kata Nabi, kalau kita ingin menjadi seseorang, jadilah orang yang Allah ahtahullah hikmah. Allah berikan hikmah itu ilmu syar'i. Orang yang punya hikmah itu dia punya ilmu, dia bisa menempatkan diri di tempat yang tepat, dia bisa mengajarkan ilmunya. Wa rajulun atahu Allah hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang mendapatkan ilmu dan dia bertindak sesuai dengan ilmunya dan dia mengajarkan ilmunya, maka ini dua sosok yang kita jadikan panutan. Dia punya ilmu, dia ajarkan, dia amalkan.
Kita ingin meraih seperti itu. Dan kata-kata hasad di dalam hadis inilah hasad, bukan hasad dalam pengertian negatif. Karena hasad dalam pengertian negatif itu adalah keinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Itu hasad. Kalau kita sudah ingin nikmat pada si fulan hilang, itu hasad. Jangankan ingin hilang, tidak senang saja itu adalah bibit dari hasad. Lihat orang dapat nikmat, hatinya terbakar. Ya. Oh, itu hati-hati istighfar. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.